Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Anggreni dengan ujung 6061. Jadi hari ini kita akan melakukan pengolahan mengenai materi habitat bentik. Namun sebelum itu kita masuk dulu ke materi, yang mana materi pada habitat bentik merupakan salah satu peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan sebagai indikator kualitas perairan. Nah, habitat bentik ini seperti terumbu karang dan lamun. Nah, terumbu karang ini sendiri merupakan formasi parit kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme cnidaria seperti hewan karang dalam hubungannya dengan zooxanthellae. Nah, kemudian ada juga lamun. Lamun ini merupakan tumbuhan tingkat tinggi atau Angiospermae, di mana itu tumbuh subur di perairan dangkal hingga kedalaman 10 meter. Nah, teknologi penginderaan jauh, terutama pada Citra Sentinel-2A, biasanya itu menggunakan resolusi spasial yang tinggi, yaitu 10 meter untuk saluran warna dan 20 meter untuk saluran inframerah. Nah, resolusi spasial pada Sentinel-2A yang tinggi ini dapat mendukung pemetaan sebaran habitat bentik dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Nah, algoritma yang kita pakai itu adalah algoritma Nizinga, yang mana dia itu merupakan metode pengolahan citra satelit yang digunakan untuk memperbaiki pengaruh kolam air atau water column correction pada pemetaan habitat dasar perairan dangkal. Mungkin cukup sekian saja, kita langsung masuk untuk pengolahan. Baik, yang pertama kita buka ArcGIS terlebih dahulu, kemudian kita klik file, kemudian kita masukkan data yang akan kita masukkan. Klik data, tadi itu kita masuk ke data Citra S2A, kemudian kita klik yang granul, kemudian kita klik yang MG data, terus kita klik yang 10, kemudian kita masukkan dari band 2, band 3, band 4, dan band 8, selanjutnya kita add. Setelah itu kita klik search, habis itu kita cari float. Nah, untuk yang float ini kita pilih yang spatial analysis, kemudian kita klik kanan, habis itu kita tambahkan page. Kemudian input rasternya kita tambahin sampai jadi 4. Input rasternya kita isi dari band 1 sampai ke band 8, kita urutkan. Setelah sudah, kita pilih output rasternya. Ini kita save sebagai FB2, kemudian kita save. Jangan lupa kita klik kanan, sama kita buat FB3, lalu kita save. Selanjutnya sama kita klik kanan juga, selanjutnya kita tambahkan FB4, dan yang terakhir kita masukkan FB8. Lalu kita save. Selanjutnya kita klik OK. Kemudian ketika hasil floatnya itu sudah, jadi cuma muncul di sini hanya FB8, jadi kita tambahkan secara manual, kita add data. Nah, kemudian kita pilih yang 2, 3, 4, kemudian kita add raster calculator. Selanjutnya kita pilih yang spatial analysis, kemudian kita klik yang batch, klik kanan batch, habis itu kita tambahkan sampai jadi 4. Nah, kemudian yang ini kita masukkan FB2 dua kali dibagi dengan 10.000. Oke, jika ini sama kita lakukan dari F2 sampai ke FB8. Kita bagi lagi sampai 10.000. Kanan, habis itu browse, kita namain di sini sebagai RB2 sampai seterusnya ke RB3, 4, dan 8. Jika raster kalkulatornya sudah, yang muncul hanya RB8, kemudian kita add lagi dari GDB-nya. Kita add RB2, RB3, RB4. Kemudian kita add data. Baik, kita sudah, kita klik search, kemudian kita pilih, kita buka di sini komputer band.
kemudian kita lakukan composite pen. Input rasternya ini kita masukkan RB2 4-8. Ini menjadi 321 atau jadi kita rubah bandnya menjadi 321 atau menjadi band dari natural color. Habis itu kita klik yang spatial analysis. Selanjutnya ketika sudah sambalnya masuk, kita klik di sini, kita cari extract motif fluid. Kemudian kita klik kanan batch, kita search extract motif fluid. Kemudian kita klik aja input rasternya, kita masukin sunblend, dan input rasternya kita klik composite band. Habis itu kita klik OK. Nah, ketika sudah, kita lihat di sini table-tabelnya apakah sudah ada. Selanjutnya ketika sudah, kita buka SHP, kemudian kita cari yang Sunbeam DBF. Nah, sekarang kita lanjut untuk masuk ke Excel. Jadi kita drag Sunbeam DBF ini ke buku kerja Excel. Nah, sudah. Kemudian kita dalam satu membuat kita bisa saja hapus. Maksudnya jika mengapa dengan menjadi blue, green, red, dan sudah. Kemudian yang blue, green, red ini kita aplikasikan sebenarnya. Sudah. Setelah itu kita lock semuanya. Kita pilih charge yang sebelah ini, kemudian kita zoom. Nah, ini kan warnanya masih tidak sesuai yang blue, yang green. Jadi merah, dan yang di sini terubah warnanya menjadi pink. Kita sudah, kita klik, lalu selanjutnya kita klik salah satu warnanya, kemudian kita klik kanan, lalu kita menggunakan add timeline, kemudian kita checklist yang bagian ini. Oke, sudah muncul. Kemudian biar kita bisa mudah untuk membedakan, kita rubah warnanya menjadi merah. Ini tadi garis yang merah. Selanjutnya sama, kita lakukan yang warna biru dan warna hijau juga. Terus kita hidupin. Ini yang warna biru tadi, kita rubah warnanya juga menjadi warna biru. Selanjutnya warna hijau, klik kanan, sama seperti tadi. Kemudian kita rubah warnanya menjadi warna hijau. Kita klik kolom baru, setelah itu kita namain. Ini ada band, sebelahnya itu formula. Lagi kita R2 dan BI. Sama DI. Oke, yang sini kita masukin blue, kemudian green, red, dan neon. Untuk yang formula ini kita masukin, kemudian untuk kita buka yang baru, yang formula ini, yang lainnya, yang blue, dan green, sampai red. Yang green ini kita masukin dengan green, terdapat dari nilai yang sampai dengan red. Nah, selanjutnya yang R2 ini, masukin yang R2-nya, R2-nya dimasukin, kemudian kita masukin. Yang ini kita masukin nilai yang X ini di X nya adalah sudah, kita selanjutnya tadi yang saya plaster kalkulator ini, kemudian kita masukin yang RB2, kita 2 kali. Setelah itu kita kurang, kita buka kurung, terus kita masukin nilai ini. Kemudian kita file. Selanjutnya kita kalikan, kita buka kurung lagi, masukin yang RB8, kemudian kita kurang dengan nilai formula ini. Kemudian kita tempel, dan kita terkurung 2 kali. Kemudian kita research kalkulator ambil kanan, kemudian image, ditambahkan jadi 4, kita klik, kemudian RB2, lalu kurang, buka kurung, masukin nilai formula yang biru, kemudian kita tempel,
Kita kalikan, kita klik yang kalikan ada 8 dikurang dengan lainnya. Kita kurang 2 kali. Oke, 8 yang sama, tapi itu dikurang 10, masukin yang lain. Lalu kita kalikan dengan RB8 dikurang dengan lainnya. Terus kita kalikan 2 kali. Oke, nanti RB4 kali kurang 40, kita kalikan lainnya. Kemudian kita kalikan dengan RB8 dikurang dengan lainnya. Sudah kita 2 kali. Oke. Kemudian sudah kita buat namanya seperti ini. Blue, ini green, dan yang ini kita baca black. Setelah itu kita klik OK. Klik kemudian kita cari ekstrak. Kemudian untuk input rasternya kita masukin yang komputer SG. Dan ini kita masukin wilayah kajian, dan untuk input rasternya kita save sebagai Pahawang SG. Kemudian kita save. Lalu kita klik OK dan tunggu proses. Selanjutnya ketika sudah, kita masukin SHP yang leasingnya ini, kemudian kita add. Untuk yang wilayah kajian ini kita unchecklist. Cari ekstrak multi bullet. Kemudian kita cari, kita klik, jadi kita masuk ke Zenga, dan ini kita masuk ke kemudian kita klik, lalu yang input rasternya kita masukin yang Lizenga. Untuk input rasternya kita masukin yang Pahawang SG. Lalu untuk ini maksudnya kita klik OK. Langsung saja kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke Excel lagi, kita drag yang Lizenga DBF ini, kemudian kita drag. Nah, kita sudah, kita beri nama di sini blue, green, dan red.
Selanjutnya kita masukin rumus sama dengan ln, kemudian kita drag, kita enter. Kemudian yang green kita masukin juga sama dengan ln, kita drag, enter. Nah, selanjutnya juga ln, kemudian kita drag, sudah. Selanjutnya di sini kita buat kolom baru var blue, var green sama var red. Selanjutnya kita masukin sama dengan kita masukin var, masukin yang var, kemudian kita drag, lalu enter. Kemudian kita kolom baru lagi, kita buat di sini band var ki kj. Habis itu yang band ini kita masukin bg, br sama gr. Selanjutnya untuk yang cover ini kita cover, kita klik, bisa kita masukin yang lm dulu, kemudian kita masukin yang green, enter. Setelah kita buat sama dengan cover kita blue, habis itu dengan yang red, enter. Selanjutnya tambah lagi cover yang green dengan red. Kita sama dengan, kemudian kita tambahkan yang var blue dikurang var red, kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan cover pangkat 2, enter. Selanjutnya yang ini kita masukin var blue dikurang var red, kemudian dibagi dengan ini pangkat 2, enter. Nah, selanjutnya kita masukin juga ini green var green dikurang var red, tutup kurung, kita bagi dengan cover yang green red dengan 2, kita enter. Kita ulangin yang A ini sama dengan kita masukin yang var blue dikurang var green, tutup kurung, dibagi dengan 2 kali dengan covernya, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya sama dengan kita masukin yang blue dikurang sama red, itu dibagi dengan 2 pangkat cover, akan yang sama juga sama dengan green dikurang blue, itu dibagi dengan 2 pangkat cover yang green red, situ kita enter.
kurung ditambah 1. Kemudian yang ini kita ubah sama dengan kita masukin yang ini ditambah dengan sqrt. Kemudian kita masukin lagi pangkat 2, lalu ditutup, lalu ditambahkan dengan 1. Lagi dengan nilai ini tambah sqrt kurung nilainya lagi pangkat 2 tutup kurung ditambah 1. Jika sudah selesai, kita akan masuk ke address line. Nah, setelah itu kita masuk address line ke dalam ini custom kalkulator. Kita tekan kanan, add, lalu ketiga, ini kita masukkan rumus terkait itu yang terkait dulu, LF. Selanjutnya kita masuk ke ArcGIS lagi. Dan kita search raster kalkulator. Kemudian kita klik page. Kemudian ini kita masukkan rumus yang ln. ln kita masukin yang blue, dikurang masuk ke Excel. Kemudian kita klik search raster kalkulator, kemudian kita klik kanan batch, kemudian tambahkan 3, kemudian kita klik di sini blue ln kita masukin blue, kemudian dikurang buka kurung, kita masukin nilai IKJ yang blue green, kemudian kita tempel tutup kurung dikali dengan ln green. Di situ kita tutup kurung 3 kali. Selanjutnya kita ln blue, kemudian kita kurangkan, masukin nilai IKJ-nya yang ini. Kemudian tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan ln red. Kemudian kita tutup 3 kali. Oke. Lagi kita buat di sini. Salin dulu. Kemudian kita masukkan ln green. Kemudian kita kurangkan buka kurung kita yang nilai IKJ tadi. Kemudian kita kalikan dengan ln red. Kita tutup 3 kali. Oke. Kemudian di sini kita klik kanan, kita klik yang browse. Kemudian di sini kita klik band BG save. Kemudian ini band BR. Ini kita buat band GR. Kemudian setelah kita save semuanya, lalu composite band selanjutnya. Selanjutnya kita search
composite band. Lalu input rasternya kita masukin band BG, BR sama BN. Untuk outputnya kita buat Lizenga, composite Lizenga. Kemudian yang environment ini yang processing extendnya kita masukin layer wilayah kajian, kemudian raster analitik, mesh-nya kita rubah jadi wilayah kajian, lalu klik OK. Dan kita rubah composite LZ-nya ini, kita rubah bandnya menjadi 321. Selanjutnya kita klik search, lalu kita cari extend, kita cari extract by mesh. Kemudian untuk input rasternya kita masukin composite LZ, message Lizenga, inputnya kita masukin input 2-nya kita masukin wilayah kajian, dan output rasternya kita masukin Pahawang LZ. Kemudian kita save, lalu kita klik OK. Kemudian ketika yang Pahawang LZ ini sudah, kita rubah bandnya menjadi band 321. Lalu semuanya kita matikan kecuali yang composite dan Pahawang LZ. Kemudian yang ini kita matikan. Kemudian kita masukin yang SHP yang bagian habitat bentik. Kemudian kita klik kanan yang habitat bentik, lalu kita open attribute table. Selanjutnya, kemudian kita add field, kita buat nama, kemudian kita buat namanya itu kelas, tipenya itu teks. Kemudian kita klik OK. Terus kita klik kanan yang kelas. Untuk fill calculator ini jangan lupa untuk tambahkan
tanda petik. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk yang kemudian yang ketiga ini kita klik lagi fill calculator, kita rubah di sini terumbu karang. Bisa kita klik OK. Untuk yang poin kedua ini kita fill kalkulator, habis itu kita buat di sini lamun. Klik OK. Lalu setelah itu kita klik yang clear selection. Yang klik signature. Kemudian untuk input rasternya kita masukin pahawang LZ. Untuk input rasternya kita masukin habitat bentik. Yang ini kita masukin kelas dan kita keluarin dari GDB. Kita save, lalu kita klik OK. Ketika Input raster bench itu aku dia nggak buat apa tuh, siapa tuh? Apa aku tanya? Emang nggak buat. Kemudian kita buka. Lalu kita klik OK. Lalu kita rubah warnanya. Yang lamun itu warna hijau sudah benar, terumbu karang ini kita rubah menjadi warna merah. Untuk yang substratnya itu kita pilih warna putih. Sudah, ketika sudah, berarti ini sudah selesai. Hore, selanjutnya kita akan melakukan layout. Benar kan ini? Yes. Kita rubah yang substrat ini menjadi warna beige. Nah, ketika sudah seperti ini, maka di sini kita dapat membedakan di daerah sini. Ini kita rubah menjadi warna yang lebih. Jadi dapat kita lihat di sini yang warna cream atau beige ini dia itu substrat. Yang mana ini masih terang ya. Untuk yang warna putih ini bisa jadi dia itu adalah substrat atau perairan yang dangkal. Kemudian kita bisa lihat di sini yang warna hijau ini merupakan lamun dan yang warna merah ini agak ke sana itu terumbu karang. Selanjutnya kita layout.